Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili. Kita awali pertemuan kita pada video kali ini dengan membahas tentang persamaan garis lurus dalam bentuk normal. Ketika kita membahas tentang titik, kita masih berbicara dimensi 2. Ketika kita bicara tentang titik, titik itu bisa disimbolkan dengan X, Y. Bisa juga dilihat dari koordinat kutub atau koordinat polar, di mana bisa dilihat dari jaraknya, yaitu P dengan alfa sudut yang dibentuk. Kita akan menggunakan itu untuk membentuk persamaan garis lurus dalam bentuk normal. Bagaimana caranya? Ketika kita ingin menuliskan persamaan garis lurus dalam bentuk normal, misalkan ada garis G, ini ya, ini saya punya garis G. Kemudian kita disuruh mencari persamaan garis lurusnya dalam bentuk normal. Bagaimana caranya? Pertama-tama kalian buat garis normal. Yang namanya garis normal itu tegak lurus. Nah, ini saya buat ini. Yang namanya garis normal itu tegak lurus dengan garis G yang kita cari. Nah, jadi dari titik pangkal kemudian ke garis G, ini adalah tegak lurus. Garis tegak lurus ini yang dinamakan garis normal. Sekarang kalau kalian ingin menentukan garis lurus dalam bentuk normal, pertama-tama kita ambil sembarang titik di garis G. Kita ambil sembarang titik ya. Contoh, saya mengambil titik di sini. Titik di sini saya kasih nama titik G, titik P. Kita kasih nama titik P. Ingat, kalau titik itu disimbolkan dengan huruf besar atau kapital. Kalau ukuran panjang itu disimbolkan dengan huruf kecil seperti ini. Ukuran panjang itu disimbolkan dengan huruf kecil. Ini merupakan jarak antara titik pangkal ke titik S. Kemudian kita proyeksikan titik P ke sumbu X. Ini sumbu X ya. Kita proyeksikan titik P ke sumbu X. Nah, kalau proyeksi itu harus tegak lurus. Ini saya kasih nama P1. Ini sikunya. Kemudian titik P1 ini kita proyeksikan lagi. Kita proyeksikan pada garis OS ini. Kita proyeksikan harus tegak lurus. Nah, di sini sudah jadi. Saya kasih nama P2, titik P2. Jadi kita sudah memproyeksikan P ke P1 ke sumbu X, kemudian P1 ini kita proyeksikan ke garis O dan S. Nah, sekarang kita sudah punya titik P1 dan juga P2. Selanjutnya kita proyeksikan P, titik P ini pada P1 dan juga P2. Selanjutnya kita proyeksikan P pada P1 dan P2. Titik P ini kita proyeksikan ke P1 dan P2. Kita tarik garisnya. Nah, jadilah lurus. Di sini saya namai P3. Selanjutnya kita baru akan melakukan perhitungannya, di mana perhitungannya adalah perhatikan segitiga P1, P3. Segitiga P, P1 dan P3. Nah, ini kan bentuk segitiga. Perhatikan ini. Segitiga P, P1 dan P3. Apa yang diperhatikan? Nah, kita memperhatikan sudutnya. Sudut dari P1, P3 itu sama dengan sudut P
P1 0 atau O kurangi sudut P2 P1 O. Nah, jadi sudut segitiga P1 P3 yang kita cari atau yang kita perhatikan itu adalah sudut P1 P3 nya sama dengan sudut P1 O. Nah, sudut P1 O sebetulnya kan seperti ini O dikurangi dengan P2 P1 O. P2 P1 O ketika kita ingin mencari sudutnya seperti itu. P1 O sudut P1 O ini kan membentuk siku-siku. Siku-siku itu kan 90 derajat. Jadi kita tulis 90 derajat dikurangi sudut P2 P1 O. Kemudian perhatikan segitiga P2 P1 O. Yang perlu kita perhatikan adalah sudut dari P2 P1 O sama dengan P1 P2 S2 P1 O itu sama dengan ingat sudut jumlah dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Karena ini siku-siku, 180 derajat dikurangi 90 derajat itu sama dengan 90 derajat. Berarti penjumlahan alfa dengan P2 dan P1 itu 90 derajat. Ketika kita ingin mencari P2 P1 O sama dengan berarti 90 derajat dikurangi alfa. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke perhitungan inti. Sekarang kita lihat sin alfa yang ada di P1 P1 P3. Kita punya segitiga P1 P3. Nah, kita cari sin alfanya. Sin itu kan depan per miring ya, depan miring berarti sama dengan depannya mana? Depannya itu adalah P3. Depannya itu P3 per miringnya itu adalah P1. P1 itu adalah miring. Kalau kita jadikan P3 berarti sama dengan P1 dikalikan dengan sin alfa. Nah, kemudian kita lihat titik P1. Nah, titik P1 ini kan berada di sumbu Y dan juga ini merupakan garis P. Jadi untuk PP1 itu hasilnya adalah YP, di mana P itu adalah titik koordinatnya. Jadi PP3 itu sama dengan YP dikalikan dengan sin alfa. Kemudian kita lihat di sini PP3 ini sama halnya atau sama dengan SP2. Jadi bisa kita tuliskan PP2 itu SP2 sama dengan YP dikalikan sin alfa. Untuk selanjutnya kita memiliki segitiga P2 P1O, dimana yang kita cari itu adalah cosnya. Cos itu adalah samping per miring. Nah, kita lihat untuk cos alfa. Cos alfanya ini sampingnya mana? Sampingnya itu adalah OP2. Jadi kita tulis OP2 per miringnya itu adalah OP1.
OP1. Nah, seandainya kita mencari OP2-nya, berarti kan di sini OP1 dikalikan dengan cos alfa. Kemudian kita lihat titik OP1. Titik OP1. Nah, OP1 ini itu juga bisa dikatakan dengan dituliskan dengan XP. Kenapa seperti itu? Karena ini berada di sumbu X dan juga panjang titiknya itu adalah P. Jadi bisa kita tuliskan XP dikali cos alfa. Jadi kesimpulannya P sama dengan OP2 ditambah dengan SP2. Kenapa kok saya bilang OP2 tambah SP2? Karena P di sini ini kan P kecil ya. Yang kita cari kan P kecil, yaitu untuk jaraknya, jarak garis tegak lurus tadi. Nah, kita lihat di sini posisi P kecil itu ada di sini. Berarti OP2 itu ditambah dengan SP2. Seperti yang sudah kita cari tadi, OP2 di sini adalah XP dikali cos alfa. Kita tulis XP dikali cos alfa ditambah SP2. SP2-nya di sini YP dikali sin alfa. YP dikali sin alfa. Nah, sehingga P itu tadi hasilnya adalah XP dikali cos alfa ditambah YP dikali sin alfa. Nah, ketika kita ingin mencari O-nya, berarti XP dikali cos alfa ditambah YP dikali sin alfa dikurangi P. Jadi inilah persamaan garis lurus dalam bentuk normal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.